nanti akan ada contoh dari Pak Sodik, hasil kerja paksa, kerja paksa, kerja sebentar tanpa lembur, tapi dilembur ketika sudah selesai baru dilembur oleh Pak Sodik karena ternyata aplikasinya aplikasi trial, jadi ada watermarknya Pak. Ada watermarknya. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan BIMTEK nanti kita juga akan membahas itu. Jadi harapannya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini nanti sampai full ya, sampai full. Yang izin nanti tolong ditulis Pak Roma, nanti panggilan kepala sekolah saja. Ya, kalau itu sekedar surat dinas, rapat dinas, Pak Kasto siap menelpon kepala sekolah. Saya itu siap menelpon kepala sekolah bahwa ini juga penting. Kalau tidak ikut maka buku tidak bisa terbit nanti. Ini tertawa tapi serius. Memang seperti itu Bapak Ibu, karena kita itu dinas luar, panjenengan itu sudah termasuk mengikuti kegiatan dinas, sudah tercatat secara absensi, sudah tercatat. Kalaupun masuk, pertanyaan saya, panjenengan sebagai apa di sana? Kalau sebagai audiens mustamiin atau pendengar, suruh WA saja. Karena apa? Di sini panjenengan nanti akan dibutuhkan untuk merangkai sebuah skrip yang nantinya menentukan kualitas di dalam video tampilan di media yang ada di buku materi panjenengan. Akan malu kita nanti jika dibandingkan dengan mapel lain. Dalam waktu semalam Bapak Ibu itu lembur. Kapasitas lembur mulai jam 9 Pak ya, jam 9 malam mulai bekerja sampai jam 3 pagi. Untuk mapel yang lain, kalau kami tidur Pak. Kalau kami karena sangat pede, kami tidur setelah dirender mamut. Itu, iya, itu Pak kendalanya kemarin. Nah, oleh karena itu kami pengurus bermusyawarah berempat. Loh, kok angel? Loh, kok akeh gaweane? Loh, menune kalau kelas 7 saja itu 8 video, 7 8 9 8 kali 3 berapa Bapak Ibu? 24 video. Nah, ini kalau digarap pengurus, satu, mungkin yang mengedit ya mripate rendesen. 2, kreativitas terbatas. 3, sing nonton video ini bosen, artisnya tua kuwi wae. Paham maksud saya? Artisnya Bu Muti, luput-luputnya Pak Sodik, luput-luputnya Pak Ramadan, sing akeh aku. Pengantar. Tapi hal itu merupakan gambaran yang menandakan betapa banyaknya pekerjaan untuk buku materi kita nanti, karena ada satu tambahan yaitu unsur digital di dalam buku itu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ada barcode-nya di scan terus nanti bisa lihat YouTube. Anak-anak dari materi yang Bapak Ibu terangkan lengkap dengan LKPD-nya, artinya petunjuk penggunaan video itu. Dengan rambu-rambu, satu, nggak usah sebut sekolahan karena dipakai untuk seluruh kabupaten Nganjuk, atau bisa saja untuk nasional. Karena apa? Itu kan open link ya, bisa dibuka di semua yang bisa melihat itu, memiliki link itu. Berikutnya, nggak usah sebut tahun, nanti rambu-rambunya. Ini tidak ada di pengumuman Pak Sodik, tapi hasil saya ngelamun setelah rapat. Ketoke biar long lasting itu ya, nggak usah kebanyakan, nggak usah dilabeli tahun dan sebagainya, tapi fokus pada materi saja. Itu nanti yang akan Bapak Ibu bahas dalam kelompok. 1, bikin skrip. 2, tentukan artisnya. Pastikan Bapak Ibu nanti itu selesai hari ini. Apa tuh? Iya, karena Bapak Ibu nanti libur setahun. Apa
April kami harus sudah setor. Ojo April kan? April awal ya. April awal. Ila revisi mundur piye? Hah? Iya, maka dari itu, nggih. Poso ya toh. Tambah mega ya toh. Tambah jin. Maksud saya, April itu untuk percetakan sudah masuk. Kami harus store di percetakan plus layoutnya. Sehingga video dari Bapak Ibu April awal harapannya sudah masuk sehingga pengurus bisa berkonsultasi dengan pihak MKKS layak tayang atau tidak verifikatornya. Kalau nanti tidak layak tayang, ya ngapunten. Bukannya bagaimana ya memang harus begitu. Karena nanti akan membawa nama dari NGBK kita dan mencerminkan kinerja kita selaku guru BK yang ditunjuk sebagai peserta NGBK di tahun 23-24 ini. Itu Bapak Ibu pengantar pra acara saya. Jam 8. Kita mulai atau kita pulang? Baik, kita mulai mawon ya. Sudah dalam 8 sesuai dengan kesepakatan kita. Berapapun yang hadir, kita mulai. Tapi Bapak Ibu, di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa saya kenapa kok datang ke Wagi hari ini biar tercatat sebagai husnul khotimah di tahun 2023. Setidaknya saya datang lebih awal agar tidak semuanya kok terlambat. Tapi karena memang satu dan lain hal kemarin saya izin karena Pak Lik saya meninggal dunia. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ramadan untuk memimpin acara pembukaan dan nanti kita lanjutkan dengan pembahasan. Harapannya anggota kita sudah lengkap penuh sehingga pembahasan kita lebih efektif dan pulang bisa lebih cepat. Pokoknya pulang lebih cepat itu seneng pokoknya, melebihi dari snack. Enak snack kita gak enak snack kita. Terhitung libur. Monggo Pak Ramadan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembina MGBK SMP Negeri 1 Bapak MGBK SMP Kabupaten Nganjuk, Bapak Daerah Askasto, yang kami hormati Ketua MGBK SMP Kabupaten Nganjuk, Bapak Muhammad Al-Spatan SPD Magister Psikologi, dan Bapak Ibu peserta MGBK SMP tahun pelajaran 2023-2024 yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di SMP 2 Nganjuk ini dalam rangka pertemuan ke-9 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada diri kita Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dengan harapan semoga yang menegakkan kelak kita mendapat syafaatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, doa, dan terakhir adalah inti dan penutup. Bapak Ibu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan umul kitab dengan harapan semoga acara dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan tertib dan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Inilah hadirnya Al-Fatihah. Terima kasih. Acaranya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Nurul Hidayah. Dipersilahkan hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada Penuh Hidayah kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, hadirin kami muliakan. Menginjak acara sunnah dengan sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Pembina MGBK kepada beliau Bapak JS Kastor. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat para bapak ibu pengurus MGBK, yang terhormat para bapak ibu guru BK, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali karena situasi kondisi yang harusnya berkumpul. Maka dari itu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan puji syukur hamdalah ini semoga Allah selalu memberikan keberkahan nikmat jasmaniah rohaniah pada kita semua, amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW. Maka dari itu mari bersama-sama bersholawat Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu jadi umatnya yang nantinya kita benar-benar mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil qiyamah, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah disinggung Pak Alex sebagai ketua bahwa minggu yang lalu kita umumkan libur, tetapi kok kenapa dimasukkan, karena ya acara mendadak kita oleh tim kurikulum dan kurikulum MKKS sekaligus kurikulum pendidikan itu diadakan bintek di Sarangan karena terkait ada hal-hal yang perlu disampaikan. Untuk itu hasilnya kita sampaikan pada hari ini sehingga bisa kita berkumpul ini. Yang kedua, kita sebagai guru BK saya ingatkan kembali, mari kita jadikan kita ini memang benar-benar sebagai profesi guru BK harus menguasai ke-BK-annya. Untuk itu baik di forum MGBK maupun kapanpun dimanapun kita istilahnya bisa berkomunikasi, mari kita laksanakan komunikasi ini sehingga nanti apapun kekurangan kita sebagai guru BK bisa disempurnakan dalam pertemuan-pertemuan seperti ini sehingga betul-betul di sekolah masing-masing nanti kita melaksanakan sesuai dengan profesi guru BK. Nah, kita sebagai guru BK tentunya harus menguasai keilmuannya dan sekaligus keterampilannya. Termasuk Bapak Ibu sudah telah melaksanakan kegiatan yaitu bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok terutama kita juga walaupun sudah bertahun-tahun mungkin juga ada lupanya, maka dari itu saya ingatkan bahwa semua siswa sebetulnya berhak mendapatkan bimbingan kelompok. Cuma yang perlu ditangani terlebih dahulu yaitu anak yang bermasalah yang perlu diadakan bimbingan kelompok. Saya ulang kembali, semua siswa kalau bisa monggo dilaksanakan bimbingan kelompok. Jadi di situ berarti ada yang bermasalah, berarti bimbingan kelompoknya bisa langsung diberikan oleh guru BK. Kalau atau jika siswa-siswi kita perlu adanya pemberian informasi dengan bukan informasi yaitu bimbingan kelompok, bisa kita jadwal sehingga nanti anak-anak itu paling tidak kelas 7, 8, 9 pernah mengalami atau pernah mendapatkan bimbingan kelompok sehingga yang diberikan bimbingan kelompok itu bukan anak yang bermasalah.
bermasalah, tetapi semua berat. Seperti yaitu bimbingan klasikal. Apalagi, nah kita kalau jelas kalau sekolahnya besar, siswanya besar, siswanya banyak, kemudian guru BK-nya kurang, yaitu berarti kan mungkin saja anak-anak kita belum pernah mendapatkan bimbingan kelompok. Jadi saya harapkan untuk BK ini bisa menjadwalkan bahwa kegiatan-kegiatan yang jelas kalau bimbingan klasikal sudah terjadwal di kurikulum, tetapi bimbingan kelompok, konseling itu adalah yang memiliki jadwal adalah Bapak Ibu guru BK. Sekali lagi monggo kita laksanakan, karena jangan sampai hanya anak-anak yang bermasalah yang kita tangani atau kita beri bimbingan atau konseling, tetapi semua usahakan kalau bisa semua siswa itu paling tidak pernah mendapatkan bimbingan kelompok. Ini sahaja Anjana Sedoyo kalau bisa seperti itu. Jadi semua siswa mendapatkan bimbingan kelompok, kemudian nanti sehingga pernah rasanya mengalami atau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Kalau konseling jelas, kalau konseling itu langsung terkait ada masalah yang diberikan konseling. Jadi bimbingan kelompok nanti panjenengan jadwal semua dari kelas 7, 8, 9 kalau bisa 10, 10 atau 12 monggo terserah panjenengan. Diusahakan waktunya panjenengan pilih sendiri, waktu istirahat atau apapun yang terserah, waktu BK monggo. Kita yang penting apa? Anak-anak diperkenalkan bimbingan kelompok. Jangan sampai anak yang bermasalah saja yang kita berikan bimbingan kelompok, karena terkumpul anak-anak yang perlu diberi bimbingan kelompok dan konseling otomatis. Untuk yang berikutnya kemarin diingatkan yaitu terkait dengan EKIN, monggo yang PNS maupun P3K EKIN-nya segera diisi, berkomunikasi dengan kelompoknya, sehingga karena apa, nanti kalau sudah EKIN-nya cukup selesai jadi SKP. Nah, SKP bulan Desember ini juga kita semua yang PNS, ASN, P3 harus memiliki apa yang disebut dengan SKP. Maka dari itu saya mengimbau dari hasil kemarin saya sampaikan monggo yang belum segera diisi bersama-sama, karena mungkin kalau sendirian keliru. Yang baik satu sekolah mengerjakan saling ngisi dengan operatornya, sehingga nanti betul setelah selesai EKIN-nya dibuatkan namanya SKP. Jadi SKP nanti juga berguna, karena nanti juga panjenengan akan harus mendapatkan nilai PAK dan sebagainya. Jadi ternyata EKIN, SKP, PAK itu adalah suatu kegiatan ASN. Ini yang pertama. Jadi monggo, demikian juga absennya. Monggo yang ASN P3K, ASN monggo tetap kita laksanakan, yaitu absensi digitalnya itu. Jadi tetap kita laksanakan mulai di Desember ini, kita biasakan sehingga nanti pada tahun berikutnya ini nanti bisa betul-betul sudah mendarah daging, tidak ada tidak lepas dari diri kita. Jadi absennya seperti itu. Yang ketiga, monggo kembali, yaitu nanti kita bahas modul kita yang kita diberikan judul, yaitu di sana nanti yang jelas tetap materinya tetap. Jadi materi itu sesuai yang ada di MGMP atau MGBK, cuma dilengkapi yaitu dengan ilmu IT atau di digital seperti yang disampaikan Pak Alex nanti. Monggo kita sikapi sehingga nanti betul-betul produk MGBK ini nanti layak kita lihat, layak kita pasarkan kepada anak dalam pengertian namanya kita bimbing, kita berikan pada anak bimbingan klasikal. Nanti seandainya materinya dan jelas
jelas sudah dikuasai Bapak Ibu guru. Cuma mungkin teknik nanti bagaimana nanti disampaikan oleh Pak Alex nanti per kelompok, mungkin kelas 7, 8 dan kelas 9. Jadi intinya materi-materinya nanti monggo panjenengan pilih sesuai dengan apa yang kita miliki, yaitu kebikaan kita masing-masing. Karena yang jelas nanti produk tahun 23, 24 nanti dilengkapi dengan yaitu digital. Yang ahli nanti monggo, jadi kita bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut. Yang terakhir, mengingatkan kita semua bahwa monggo, jadi tadi Pak Alex sudah menyatakan menghimbau monggo ini kegiatan ini nanti karena terbatas waktunya bisa kita laksanakan sampai tanggal atau bulan yang sesuai yang ditetapkan pengurus nanti, sehingga betul-betul pada waktunya bisa dimasukkan di penerbit atau di PT Pak Ratno nanti. Jadi perlu saya sampaikan. Jadi karena nanti yang jelas kembalinya pada kita semua, apa yang kita sajikan harus betul-betul sesuai dengan kebikaan kita dan bisa dimanfaatkan oleh anak didik kita sebagai mahasiswa kita. Terima kasih. Selamat menunaikan tugas untuk melaksanakan yaitu pertemuan hasil dari Sarangan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan, arahan dan harapan dari Bapak Pembina MGBK SMP Kabupaten Nganjuk kepada Bapak DS Kastor. Kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGBK SMP Kabupaten Nganjuk kepada Bapak Alex Farhan. Kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berjumpa kembali di undangan yang tak terduga karena diumumkan libur ternyata masuk. Alhamdulillah sudah banyak yang masuk. Kita tunggu yang lain untuk segera bergabung. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa meneladani beliau sehingga kita bisa terselamatkan di kehidupan dunia dan akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Pembina, Bapak DTS Kasto, yang saya hormati rekan-rekan pengurus, yang saya hormati pula Bapak Ibu guru peserta MGBK tahun 2023-2024 yang berbahagia. Bapak Ibu, hari ini panjenengan diundang kembali setelah diumumkan oleh pengurus kemarin bahwa libur, ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Senang karena dapat DL, dinas luar. DD itu apa? Dinas dalam, bukan dinas luar. Oh ya, kalau dinas luar saya kemarin Bapak Ibu, Sabtu Minggu Senin saya dinas luar. Saya di Ponorogo mengikuti Lokakarya 7 untuk Kabupaten Ponorogo. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini nanti Bapak Ibu akan berfokus pada hasil yang kemarin Bapak Ibu pengurus ikuti dalam BIMTEK di Sarangan, yang pada intinya adalah kita diminta untuk membuat modul panduan belajar. Ya,
kita diminta untuk bikin modul panduan belajar. Saya tak bikin PowerPoint sebentar Pak. Jadi buku kita nanti namanya tidak lagi buku pengembangan materi layanan bimbingan dan konseling, tetapi berganti dengan nama yaitu buku modul panduan belajar. Nah, itu kalau mapel, kalau BK apa kayak belajar jenuh. Nah, kan gitu. Nah, itu dia yang terkadang saya itu ya podo karo mapel kan begitu ya. Sehingga di sini ayo kita bicarakan judul buku kita adalah panduan belajar siswa. Ini yang umum. Kalau kita namanya apa nanti? Ini kurang mapel seperti ini. Skip dulu, skip dulu. Ini penting sekali karena nanti kita akan biar MGBK punya satu persepsi yang sama terkait buku yang diterbitkan nanti. Namanya apa? Satu judul buku, nomor 2. Besok ini yang berbeda dari buku kita adalah kita nantinya akan diminta untuk membuat desain modul yang sesuai dengan P5. Jadi unsur-unsur dalam P5 harus masuk. Ini Bapak Ibu. Jadi di sini nanti kita akan kerja bareng-bareng dari apa yang sudah kita hasilkan, kita review ulang. Jadi materi review itu hari ini Bu Muti, review apa itu namanya, buku kita masukkan dalam hari ini sehingga kita sudah maju satu materi. Nah, unsur P5 ini harus muncul Bapak Ibu ya di dalam modul kita. Berikutnya, selanjutnya kita nanti juga harus muncul apa namanya? Capaian nanti P5 ini. Unsur dalam modul atau kurikulum merdeka gitu ya. Kurmer. Berikutnya di dalam modul kita nanti menampilkan yaitu tampilan digital dalam kurung. Sudah jelas kemarin YouTube ya Pak Sotik ya? Jelas YouTube ya? Iya. YouTube. YouTube. Nah, poin ketiga nanti di dalam modul buku kita nanti itu muncul tampilan digital di dalam link YouTube pemaparan materi oleh guru. Guru itu siapa? Ya, guru kita. Kemudian disitulah poin yang ketiga inilah yang menjadikan modul ini menjadi sangat istimewa dalam hal pengerjaannya karena membutuhkan banyak proses dan banyak keterampilan di dalam penyusunannya. Yang kita butuhkan di dalam ini nanti adalah yang pertama itu adalah apa Pak jenenge? Skripnya. Skrip itu adalah panduan apa yang Bapak Ibu sampaikan di dalam tampilan atau dalam menjelaskan materi itu loh. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang nanti kita akan lihat twing telurut Cuma ini linknya Pak Sodik kemarin saya buka nggak bisa.
Nggak bisa, tidak di-sharing sama beliau. Di WA, grup WA sudah saya kompres, saya apa di grup pengurus. Tapi juara dulu kan. Sebentar. Yang mana ini? Ya itu. Iya. Ya. Oke. Mic-nya yang dekatkan. Iya. Saya sabar. Tanda silang. Terus. Kenapa Bapak Ibu dengan artisnya? Artis segaan. Saya Pak Kasto karo aku iki Bapak Ibu, tolong perhatikan dengan sesama, kalau bisa jangan bernafas. Karena ini butuh fokus konsentrasi tingkat tinggi. kita akan membahas topik sebagai remaja kita pasti ingin menjalani kehidupan yang bahagia dan sukses. Namun, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Salah satunya adalah tentang pergaulan. Topik ini sangat menarik sekali. Untuk itu, yuk kita bahas tentang yang pertama. Apa itu tentang pergaulan bebas? Kedua, apa sih penyebabnya sehingga terjadi pergaulan bebas? Yang ketiga, dampak pergaulan bebas. Serta yang keempat, cara mencegah diri agar terhindar dari pergaulan. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak terkendali dan tidak sesuai dengan norma-norma agama, sosial, dan budaya. Pergaulan bebas seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang negatif seperti seks bebas, narkoba, dan minuman keras. Penyebab pergaulan bebas. Penyebab pergaulan bebas bagi remaja dapat berasal dari dua faktor, antara lain yaitu faktor internal, yaitu berasal dalam diri remaja itu sendiri, seperti kurang kasih sayang terhadap orang tua, kurang percaya diri, rasa ingin tahu yang tinggi, serta pola pikir yang salah. Yang kedua yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri remaja itu sendiri, seperti lingkungan pergaulan yang buruk, media massa yang tidak bertanggung jawab, serta akses internet yang tidak terkontrol. Dampak pergaulan
infeksi menular seksual atau yang disebut MS. Yang ketiga seperti depresi serta kecanduan narkoba. Adapun dampak jangka panjang seperti kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat, kedua gangguan mental, yang ketiga kriminalitas. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari hubungan bebas, antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan, membangun hubungan yang baik dengan keluarga, memilih teman yang baik, meningkatkan pengetahuan tentang seks dan kesehatan reproduksi, serta berani mengatakan tidak apabila dapat hati dan hal-hal yang kesimpulannya adalah bahwa pergaulan bebas adalah hal yang berbahaya dan dapat berdampak negatif bagi remaja. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk memahami pengertian, penyebab, dampak, dan bagaimana cara menghindari pergaulan bebas. Nah, demikian tadi uraian tentang topik waspada pergaulan bebas. Semoga video layanan ini bermanfaat bagi anak-anak yang saya banggakan dan remaja pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video layanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bapak Ibu sepotong video yang sudah dibuat di tengah pasar Sarangan. Di tengah pasar Sarangan, karena apa? Berisik sekali Bapak Ibu, betul-betul berisik, karena dengan waktu 2 jam kemarin itu ya, disuruh membuat skrip, kemudian disuruh untuk memaparkan dalam pemaparan materi tentang pergaulan bebas. Atas kerja kerasnya Pak Sodik, tidak tidur mengerjakan itu, tapi setelahnya ya tidur. Jadinya seperti ini. Tanya ke saya berkali-kali, Pak Lek, untuk noise reduction-nya ada enggak aplikasinya? Wih, bukan noise Pak, mau suara mlebu ning mic. Kalau noise kan suara kemresek hujan gitu ya Pak ya. Kalau itu ya sudah masuk pada suara utama. Kalau dihilangkan berarti nanti suaranya Bumun terpotong. Tapi tidak apa-apa, ini adalah contoh dari yang sudah dikerjakan. Setidaknya wajahnya terlihat cantik Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah gambaran yang akan ada di dalam buku panduan belajar siswa. Itu tadi pemaparan materinya. Nah, berikutnya panjenengan silakan di dalam kelompok itu nanti untuk membuat skripnya. Kemudian apa ya? Yang bahan yang dibutuhkan, gitu kan? Itu ada, panjenengan siapkan dalam kelompok, sehingga nanti saat panjenengan melakukan take video itu bisa berjalan dengan lancar. Sehingga apa? Di dalam pengambilan video itu nanti kita menggunakan teknik green screen katanya kemarin itu. Bikin script. Saat pengambilan green screen inilah Bapak Ibu nanti akan menemui kamera menggunakan clip on
setting ruangan yang tenang, kemudian pengambilan video untuk diedit menjadi tampilan video seperti tadi. Berikutnya setelah diambil video itu adalah masuk pada editing. Pada editing ini nanti jika dalam setiap kelompok ada editornya, editing videonya, kami sangat bersyukur. Tetapi jika tidak ada, maka kita perlu bermusyawarah, minta bantuan rekan-rekan yang lain untuk menjadi tim editing video dan subtitlenya, sehingga apa yang ditampilkan nanti lebih smooth, lebih mengalir, kemudian lebih menarik perhatian anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ya. Nah, tadi di dalam tampilan tadi yang harus ada lagi apa Bapak Ibu? Presenternya ya, atau gurunya ya. Guru yang tampil, guru. Nah, untuk yang tampil ini kami menawarkan Bapak Ibu untuk setiap kelompok ada yang menjadi presenternya, dipersiapkan di kelompoknya. Jadi untuk presenter ini kami harapkan dimunculkan dari kelompok. Gitu ya Bapak Ibu, yang bikin skrip panjenengan, yang bikin materi nanti dari panjenengan, boleh dari BKS yang ada atau boleh memodifikasi materi baru dengan tema yang sama atau berbeda, monggo. Mungkin sekarang lagi innya adalah self harm atau yang pakai barcode itu boleh diangkat, silakan. Atau boleh terkait dengan foto ya, video bully bisa. Nah, seperti itu silakan, sehingga nanti Bapak Ibu diharapkan dalam satu kelompok itu menyiapkan baik dari pengambilan gambar, kemudian editing, kemudian presenter. Nah, dari sini nanti yang paling penting itu adalah skripnya Bapak Ibu dan presenternya ini. Kalau nanti editing dan lain sebagainya mungkin di satu kelompok ada yang terbatas kemampuannya, nanti coba kami menawarkan atau kami minta bantuan dari anggota lain yang punya pengalaman editing seperti Pak Zul ya, nanti tolong dibantu, kemudian Pak Kris, kemudian Pak Fendi. Kalau pengurus otomatis membantu Bapak Ibu. Nah, dari peserta kami harapkan kesediaannya untuk membantu editing dari video-video yang nanti Bapak Ibu bikin. Jadi Bapak Ibu berfokusnya nanti pada skrip dan tampil di dalam pemaparan materi seperti Bu Muntiani tadi. Dari sini paham Bapak Ibu? Paham ya? Paham ya? Nah, berikutnya di mana pengambilan gambarnya ini? Pertanyaan ini di mana? Bapak Ibu, di dalam pengambilan gambar ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, layar hijau atau green screen. Dalam pengambilan gambar ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu tentang green screen-nya, di mana layar hijau, kemudian aspek suara, kemudian apa itu jenenge pencahayaan. Nah, jika Bapak Ibu di sekolahnya sudah ada ini, silakan di kelompok itu untuk melaksanakan perekaman. Halo? Adakah dari Bapak Ibu yang punya ini layar hijau, suara dan pencahayaan atau studio?
Punya semua ya? Alhamdulillah. Jadi terdistribusi setiap kelompok. Nggih. Berarti ini dikerjakan setiap kelompok di sekolahnya masing-masing, betul? Bapak Ibu, kita fokus pada poin kedua Bapak Ibu, pengambilan gambar. Bapak Ibu, ada yang bisa membayangkan terkait dengan layar hijau di belakang itu? Kemudian ada suara click on-nya jelas, kemudian pencahayaan jelas. Ada yang memiliki ini sekolahnya? Yang ada ngaco? Yang ada? Bu 2 Tanjung Anom, terus mana lagi? Tiga Nganjuk ada. Satu Nganjuk. Yang studio Pak, yang untuk ini apa? Suara tenang dan sebagainya ini. Nah, ada ya? Ada, oke. Untuk pencahayaan punya Pak ya? Lengkap, oke. Berarti SMP 1 ada. Berarti ada 2 Tanjung Anom, 1 Nganjuk, 3 Nganjuk, 3 Nganjuk. SMP 5 apakah ada studio? Oh belum ada. Oke. Meronggot, SMP Meronggot ada? Meronggot 1, 2, 3 apakah ada? Mantan-mantan ya? Tanjung Anom 1. Ada yang berusak busuk. Kalau hijaunya hijau yang dimaksudkan malah tembok bagus karena temboknya itu tidak memantulkan cahaya. Enggak, yang penting nggak gila. Dan permukaannya datar halus itu. Agar nanti editingnya lebih bagus. Kayak Bu Mutia ini tadi itu kan bagus loh Bapak Ibu. Wajahnya terlihat tidak ada gini-gininya. Nomor 2-nya jangan pakai kacamata Bapak Ibu ya, ngeri kalau pakai kacamata. Tadi Pak Bu Mutia ini pakai kacamata matanya besok, ya, nggak usah pakai kacamata. Nah, dihafal nih, seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita jadikan referensi untuk pengambilan video kita adalah 1 Nganjuk, 3 Nganjuk, 2 Tanjung Anom. 3. Belum ada. Filmnya belum ada ya? Iya. Nah, panel cahaya dari bridge-nya apa? Dari foto bisa? Tidak bisa, itu kan sekali toh Pak. Oh, Bukan kontinu, itu kan ya lampu kontinu ya. Iya. Ya kok golek neon. Iya. PLC. Tiga. Bapak Ibu, dari keterangan saya ini apakah sudah jelas? Silakan ditanyakan dan nanti satu kelompok bikin 3 video ya. Gimana? Kelas 7, 8, 9 atau 9? 3. Kalau sesuai kelas nanti kita sulit Bapak Ibu karena ini sifatnya adalah pembagian merata. Bapak Ibu, ada informasi kunci bit abu-abu S6586 QCD. Siapa? Punya siapa? Ini kuncinya.
Satu kelompok, kita kan kemarin bikin ada berapa kelompok Bu? 8? 5? Kenapa? Plat S. Nah, begini Bapak Ibu, yang kami butuhkan nanti ini skrip, kemudian ini Bapak Ibu ada skrip, kemudian bahan atau materi layanannya, kemudian ada pengambilan gambar atau video green screen. Aktornya dia, presenter. Bapak Ibu, kalau saya sebut presenter atau guru gitu, mengerti yang saya maksud ya? Kayak Bu Muti tadi itu loh. Artisnya. Jadi Bapak Ibu silakan membuat skrip, kemudian bahan materi layanan. Kalau di dalam bahan materi layanan itu ada fotonya, dengan paringi fotone. Nonton loh, paringi fotone biar nanti editornya itu lebih mudah. Source-nya sumber itu aset yang mau dimasukkan dalam video itu lengkap gitu. Seperti kalau gambar pergaulan bebas tadi, ya ada siswa yang hamil, kemudian ada deskripsi gambar yang menceritakan tentang anak-anak yang tawuran seperti itu. Jadi itu dilengkapi biar nanti editornya lebih mudah. Iya, tentu. Makanya hari ini kita bicarakan 3 ini, skrip, bahan materi layanan, dan presenter dulunya siapa. Hari ini harus ketemu. Biar tidak tumpang tindih. Nah, walaupun nanti sama materinya, Bapak Ibu, tapi kalau presenternya berbeda, itu bisa kita buatkan yang beda kelasnya. Jadi jangan khawatir tentang itu. Ya. Iya, itu nanti terkait dengan editingnya sebebas-bebasnya, asalkan nanti yang ditampilkan itu mencerminkan kemudahan atau membantu siswa mudah dalam memahami materi, terutama yang subtitle itu Pak, itu memudahkan terkait dengan penekanan di dalam materi yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru nantinya. Satu kelompok bikin 3 video, berarti bikin 3 skrip, 3 bahan materi, dan presenternya jika sama nggak apa-apa. Jika memang satu orang itu yang bikin 3 video, monggo. Jika kok 3 itu berbeda, jika dirasa mampu, tidak masalah. Justru itu akan memperkaya video kita dari
presenter yang banyak. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggih, monggo Pak Zul. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Durasinya, tak tambahkan sini Pak Zul. Durasinya 5. Durasinya biar tidak boring anak-anak melihat 5 ya Pak ya? Ya kurang lebihnya 5. Menurut saya sudah sedengan 5. Kalau nanti press opening dan lain sebagainya, jangan terlalu lama, openingnya hanya seperti itu saja. Ya antara 5-6 menit lah, okay? Biar kita lebih leluasa, jangan terlalu lama Pak. Intinya gitu, jangan terlalu lama. Karena video ini nanti walaupun pendek kan bisa diulang-ulang oleh anak-anak gitu maksud saya. Nah berikutnya link ini nanti akan masuk pada channelnya MKKS ya Mas? Ya Pak? Ya. Kita nanti akan mengisi pada channelnya MKKS biar dapat monetize Pak. Karena ada informasi lanjutan MGMP berikutnya tidak ada pembiayaan dari dana BOS, sehingga Bapak Ibu yang menghendaki mengikuti MGBK membayar dari uang pribadinya masing-masing atau biaya mandiri. Ini informasi Bapak Ibu, ini informasi yang masih bersifat gambaran jika kondisi keuangan ya masih seperti ini, karena dari segi kegiatan banyak disorot dari bagian inspektorat terkait kegiatan rutin MGMP Bapak Ibu Guru. Oleh karena itu, setelah dapat sentilan seperti itu, saya selaku ketua, terus rodok. Kalau datang ya tepat waktu, ketika ada izin surat dinas, izin rapat dinas, nggak usah ikut rapat dinas, ben ketok nak melu MGMP. Ben ketok nak melu MGMP. Bukti nopo rapat dinas ora teko. Sangar toh. Ya betul seperti itu. Ya, itu kan kebalik-balik Bapak Ibu ya. Kebalik-balik. Yes, tidak apa-apa sudah, karena kita sudah ditugaskan lebih dulu dan itu juga dari katanya sih dari MKKS yang menyepakati kegiatan ini. Tentunya kan kepala sekolah juga mengetahui tentang pentingnya kegiatan ini. Kalau itu saya pada intinya berfokus pada inti kegiatan kita Bapak Ibu. Apa yang kita hasilkan itu lebih penting untuk menunjukkan kinerja kita selaku guru BK di kegiatan MGBK ini. Baik Bapak Ibu, ini sudah kita durasi 5 menit. Ya, durasinya 5 menit, jangan kurang dari 5 maksud saya. Tapi juga jangan lebih dari terlalu panjang, nanti yang nonton kasihan. Terus yang membuat skrip juga kasihan. Saya ngomongnya apa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan dituntut untuk membuat skrip. Nah, disinilah skrip ini Bapak Ibu bisa minta bantuan ChatGPT. Silakan minta bantuan ChatGPT 3 orang satu kelompok. Berapa orang Bapak Ibu? 10 nih. 8-10 silakan gunakan piranti ChatGPT itu untuk membantu panjenengan di dalam membuat prompt dalam pembuatan skrip sesuai materi yang Bapak Ibu rencanakan untuk dibuat. Jawa kan ya.
Tidak sebubur itu. Contoh Bapak Ibu ya, kita bikin skrip untuk pembuatan skrip ya. Ini ya, saya juga nyoba kemarin, sudah nyoba terus lupa. Buatkan skrip untuk dalam durasi video 5 menit untuk materi apa ini? Untuk materi pergaulan bebas remaja. Ini contoh Bapak Ibu ya. Ini kita bikin contoh seperti ini. Kita coba bisa membantu seperti apa ini ChatGPT bagi kita ya. Tidak bisa mendukung. Oke. Bisa dia. Oh, videonya. Pergaulan bebas remaja dia. Nah ini Bapak Ibu bisa dia mau membantu kita. Di sini kita sudah dibantu Bapak Ibu, tinggal kita memperhalus atau mengeditnya dari prompt yang kita sudah bikin. Contoh di sini kita bilang buatkan skrip dalam durasi 5 menit untuk materi layanan BK tentang bahaya pergaulan bebas remaja. ChatGPT bilang tentu berikut adalah skrip yang dapat digunakan untuk presentasi layanan BK tentang bahaya pergaulan bebas remaja. Nah ini pendahuluan. Ini sudah jadi skripnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memperhalus. Selamat pagi anak-anak, seperti itu boleh. Kemudian masuk. Terima kasih telah bergabung dengan sesi layanan bimbingan konseling kita hari ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan ini. Kita tinggal membacanya. Seperti itu. Bisa? Halo, jika ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau tidak ada silakan kerjakan di dalam kelompok. Kita selesai pukul 10. Sampun. Terkait dengan skrip, tidak ada masalah Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, yang dikurang di sini kan gambarnya yang mendukung ilustrasi materi panjenengan. Itu yang harus panjenengan buat. Caranya setelah deskripsi, kolom berikutnya adalah gambar apa yang ingin ditampilkan. Jenengan nggih mencari. Skripnya nggak anu niko to ten anu PowerPoint niko to skripnya. Ini Bapak Ibu saya berikan linknya saja.
Ya, silakan nanti Bapak Ibu mempelajarinya, tapi jangan gabung dalam grupnya ya, Bapak Ibu. Ini di grup Bimtek ada. Ini